Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jikri. Saya mahasiswa UIN Negeri Banda Aceh. NIM saya 2102111009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi tentang high voltage, yaitu tentang protection relay. Materi ini mungkin sudah familiar di kalangan anak-anak listrik ya. Jadi yang seperti kita ketahui, proteksi relay ini adalah bagian penting dalam sistem kelistrikan yang melindungi peralatan dan jaringan listrik dari kerusakan akibat gangguan. Dalam presentasi ini kita akan coba membahas fungsi dari proteksi relay ini, jenis pengujiannya dan perancangan dari proteksi relay ini. Di sini ada bagaimana pengaplikasian proteksi relay ini yang digunakan di berbagai peralatan. Seperti proteksi relay ini biasanya juga digunakan di peralatan penerangan. Jadi proteksi relay di penerangan ini melindungi lampu dan peralatan pencahayaan dari arus lebih atau gangguan lainnya. Juga proteksi relay ini biasa digunakan di motor-motor listrik. Jadi di sini proteksi relay berperan untuk melindungi motor listrik dari overcurrent, kelebihan suhu ataupun gangguan-gangguan lain. Yang ketiga, proteksi relay juga sering digunakan di transformator, yaitu untuk melindungi transformator dari arus lebih, hubung singkat, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya di sini fungsi relay. Jadi di sini relay memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk pendeteksi gangguan. Jadi relay pelindung membantu mendeteksi gangguan dalam sistem kelistrikan dengan mengukur parameter arus, tegangan, dan frekuensinya. Terus yang kedua, di sini untuk pengaman peralatan. Jadi protection relay ini juga melindungi peralatan dan jaringan listrik dari kerusakan akibat arus lebih, hubung singkat, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga di sini untuk membuka sirkuit. Jadi jika terjadi gangguan, relay pelindung akan membuka sirkuit dengan mengirimkan sinyal ke pemutus sirkuit untuk memutuskan aliran listrik. Terus di sini selanjutnya ada jenis-jenis relay. Jadi relay ini memiliki beberapa jenis, ya, seperti yang kita lihat di sini pada gambar. Yang pertama ada relay waktu. Jadi relay waktu ini yang bekerja berdasarkan waktu untuk melindungi peralatan dari kerusakan akibat overcurrent atau kelebihan waktu. Jenis yang kedua ada relay arus lebih. Jadi relay arus lebih ini berfungsi untuk deteksi dan melindungi peralatan dari arus lebih dalam sistem listrik. Terus selanjutnya yang ketiga ada relay hubung singkat. Jadi relay ini yang beroperasi untuk mendeteksi dan melindungi sistem kelistrikan dari gangguan hubung singkat. Selanjutnya bagaimana pengujian dan pemeliharaan relay pelindung. Nah, jadi proteksi relay ini juga memerlukan pengujian dan pemeliharaan yang berskala untuk dalam penggunaannya dalam sistem listrik ataupun yang lainnya. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan pengujian rutin. Jadi pengujian periodik ini dilakukan untuk memastikan kinerja dan keandalan relay pelindung. Selanjutnya itu kita juga memerlukan pemeriksaan visual. Nah, jadi pemeriksaan visual ini dilakukan untuk memastikan relay pelindung dalam keadaan baik dan tidak ada komponen yang rusak. Terus selanjutnya pemeliharaan preventif. Nah, jadi pemeliharaan berkala dilakukan untuk mencegah kerusakan relay pelindung dan memperpanjang umur pakainya. Jadi di sini kita perlukan untuk pemakaian proteksi relay dengan baik dan agar bisa berskala lebih lama setelah kita gunakannya. Terus di sini selanjutnya ada perancangan sistem proteksi relay. Nah, jadi ada beberapa perancangan sistem proteksi relay. Yang pertama itu ada analisis gangguan ataupun analisa gangguan. Jadi menganalisis gangguan yang mungkin terjadi dalam sistem listrik untuk menentukan proteksi yang diperlukan. Yang kedua, pemilihan relay. Nah, di sini juga perlu memilih relay pelindung yang sesuai dengan jenis dan ukuran peralatan serta karakteristik sistem listrik yang kita gunakan. Jadi tidak juga sembarang kita pilih relay versi ini, sedangkan karakteristik sistem listrik kita lain daripada jenis relay tersebut. Yang ketiga ada perancangan skema. Jadi merancang skema proteksi yang memastikan respon cepat, selektivitas, dan koordinasi antar relay.
Selanjutnya ada proteksi relay ini juga memiliki masalah atau gangguan umum yang sering terjadi pada relay pelindung ini. Yang pertama, proteksi relay itu sering mengalami gangguan tentang pengaturan yang tidak tepat. Jadi pengaturan yang tidak tepat atau akurat ini dapat menyebabkan relay pelindung gagal bekerja saat diperlukan. Yang kedua, keausan dan kerusakan fisik. Jadi relay pelindung ini juga rentan terhadap kerusakan fisik. Biasanya sering terjadi akibat suhu yang terlalu tinggi, getaran yang berlebihan, ataupun lingkungan yang tidak sesuai. Seperti lingkungannya ada sering terjadi gangguan atau bencana ataupun gangguan dari makhluk-makhluk seperti hewan ataupun manusia jahil. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu gangguan harmonisa. Jadi gangguan harmonisa mungkin juga banyak terjadi pada alat-alat listrik lainnya. Jadi gangguan harmonisa ini dapat mempengaruhi kinerja relay, pelindung dan memicu kesalahan operasinya. Nah, jadi kesimpulan dari relay pelindung ini memainkan peran krusial dalam melindungi peralatan dan jaringan listrik dari kerusakan akibat gangguan. Terus di sini ada sarana untuk menjaga kehandalan sistem proteksi, rutin melakukan pengujian, pemeliharaan, dan pemantauan terhadap relay pelindung. Nah, jadi mungkin hanya itu ya sekilas dari bagaimana pengenalan tentang proteksi relay ataupun materi tentang proteksi relay ini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan khusus bagi saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.